Halo, selamat siang sahabat Katolikpedia. Selamat siang Romo. Selamat siang juga, selamat siang sahabat Katolikpedia. Kali ini saya sudah berjumpa dengan satu imam di daerah perbatasan di Oepoli, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan Romo, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Sekali lagi, salam untuk semua sahabat Katolikpedia. Saya memperkenalkan diri, nama lengkap Romo Januario Gonzaga, Imam Projo di Keuskupan Agung Kupang. Saya berdarah Timor Leste, dulu masih Timur-Timur, tetapi setelah jajak pendapat berpisah dari Indonesia dan menjadi negara sendiri. Kemudian saya memilih menjadi warga negara Indonesia sampai dengan saat ini dan menetap atau berkarya di Paroki Santa Maria Mater di Oepoli dan juga membantu sekolah SMP Katolik San Daniel Oepoli. Romo, kalau saya panggil Romo Janu begitu ya. Romo Janu berkarya di Paroki Oepoli. Ini sejak tahun berapa, Romo? Saya di Paroki Oepoli sejak 2016. Tanggal 23 Mei 2016. Terhitung sudah 5 tahun ya di sini ya. Berarti sejak awal bertugas di Oepoli itu memang sudah langsung juga bertugas di sekolah San Daniel ini atau bagaimana, Romo? Penunjukan untuk menjadi kepala di SMPK San Daniel itu tahun 2017 bulan Oktober. Jadi setelah 1 tahun berkarya di paroki, kemudian oleh Yang Mulia Uskup Agung Kupang dan juga Ketua Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang menunjuk supaya membantulah di SMPK San Daniel Oepoli sebagai kepala sekolah. Hingga saat ini Sampai saat ini ya, benar. Ya, 2017, 4 tahun ya berarti ya. 4 tahun. Kalau selama Romo bertugas baik di paroki maupun juga di sekolah, tantangan-tantangan apa saja sih Romo yang dihadapi? Mungkin mulai dari yang paroki kemudian di yang sekolah ini, Romo. Baik, untuk paroki, ya paroki Oepoli ini berada di pintu perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Jaraknya kurang dari 5 kilo. Jadi kita cukup menyeberang sungai Noel Besi dan bisa langsung sampai ke area Timor Leste atau negara Republik Demokratika Timor Leste. Karena wilayah perbatasan, maka paroki ini juga diperhatikan secara khusus oleh pihak gereja. Dalam hal ini, Bapak Uskup selaku Uskup Keuskupan Agung Kupang. Perhatian secara khusus ini menyangkut kehidupan umat dalam hubungan dengan warga di negara Timor Leste. Sehingga gereja atau paroki salah satu tantangan bagaimana mengedukasi masyarakat yang juga adalah umat untuk bisa membangun hubungan yang baik di wilayah perbatasan dan juga menjaga kehidupan yang harmonis di wilayah ini supaya kedamaian di wilayah dua wilayah ini, perbatasan ini tidak terganggu seperti itu ya. Kalau untuk di sekolah sendiri, Romo, apalagi kan masa corona ya seperti ini kan pasti tantangannya lebih gitu ya, Romo. Sebelum mungkin Romo bisa cerita sebelum masa-masa corona, artinya mulai dari 2017 waktu itu sampai dengan sekarang, tantangannya seperti apa sih, Romo? Termasuk kemudian masuknya istilahnya era digital sekarang begitu. Seperti apa, Romo? Saya masih ingat betul hari pertama saya masuk itu di sekolah ini masih menggunakan kapur tulis dan juga papan hitam itu ya, papan triplex. Saya berniat untuk membuat satu langkah pertama dari hari pertama bertugas untuk minggu itu mengadakan papan whiteboard. Untuk dalam pikiran saya ini untuk juga membantu Bapak Ibu guru supaya terhindar dari debu kapur dan juga ya paling tidak menghemat kapur dan juga lebih praktis digunakan. Kesulitan yang paling besar waktu itu adalah soal penerangan dan juga jaringan internet. Saya baru pindah dari kota waktu 2017 sebelum bulan Mei itu,
di mana membantu juga di sekolah di kota, dan itu sudah terbiasa dengan kita memposting kegiatan-kegiatan kita di grup sekolah ataupun di website sekolah. Tapi sampai di sini sama sekali tidak. Jadi di sekolah ini memang sumber-sumber informasi pada awal-awal 2017 sampai 2018 itu sangat terbatas, dan juga saya mengikuti saja gaya yang ada dari kepemimpinan sebelumnya dengan kekurangan-kekurangan teristimewa dari fasilitas penerangan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di siang hari, kita hanya bisa bekerja, sedangkan tugas-tugas administrasi hanya bisa dilakukan malam hari ketika listrik menyala. Itu waktu awal 2017, 2018. Kemudian pada 2019 itu juga masih belum ada penerangan, dan juga jaringan kita masih menggunakan jaringan dari provider Timor Leste yang namanya Telemor. Ya. Waktu itu saya bernekat untuk mengadakan ujian berbasis komputer. Nah, itu dengan sendirinya menghadapi tantangan yang paling besar, ada dua tadi, jaringan dan juga penerangan listrik. Di sini listrik hanya menyala pada malam hari dan jaringan menggunakan provider dari negara sebelah. Tetapi bersama teman-teman guru dan juga orang tua siswa, kami waktu itu bertekad supaya biarpun jaringannya Telemor, kami tetap ujian, dan kami membeli genset setelah bersepakat dengan orang tua. Orang tua memberikan dukungan yang sangat besar. Bahkan kami membeli genset yang paling besar, 7 kilo. Dan itu menurut saya itu dukungan terbaik orang tua untuk melihat anak-anak mereka bisa menggunakan komputer dalam mengikuti ujian. Dan puji Tuhan waktu itu 2019 kita sempat simulasi dan juga mengikuti kegiatan ujian berbasis komputer, ya. Dengan berjalan dengan baik, baik. Oh, artinya berarti memang ini ya Romo, ada perubahan dari waktu ke waktu yang kemudian ini meskipun dengan keterbatasan tapi tetap berusaha untuk bagaimana siswa-siswa juga tetap bisa mengikuti perkembangan juga mengikuti ujian begitu ya Romo. Kemudian itu kan tadi ada beberapa hal yang Romo istilahnya ide Romo untuk mengembangkan baik paroki maupun di sekolah, khususnya di sekolah San Daniel ini. Romo kan juga mendirikan Lopo Bambu ya, Taman Baca Lopo Bambu. Itu sejak tahun berapa Romo? Dan waktu itu apa sih Romo yang melatar belakangi Romo untuk mari kita buat Taman Baca Lopo Bambu di Kompleks San Daniel ini? Taman Baca Lopo Bambu didirikan pada bulan April tahun 2018, ya, 2018. Waktu itu pemikiran saya bahwa listrik yang menyala hanya pada malam hari dan jumlah televisi di kampung ini masih belum semua siswa punya sumber televisi atau informasi, dan jaringan akses internet juga masih kesulitan. Menurut saya satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan sedikit informasi pengetahuan itu lewat buku. Sehingga buku apapun yang dalam tanda kutip buku bekas, koran bekas yang ada di kota, itu pun saya bersama teman-teman guru adakan untuk Taman Baca ini. Sehingga Taman Baca ini berdiri karena ya kepedulian untuk menambah sumber informasi bagi anak-anak supaya mereka punya banyak pandangan hidup dan juga bisa berpikir tentang hidup mereka sendiri. Dan bersama dengan tokoh agama, pastor paroki, terus tokoh adat juga yang ada di sini, tokoh masyarakat, orang tua siswa, kita gotong royong membangun Lopo Bambu yang mana bahannya hanya menggunakan bambu dan juga tidak menggunakan paku. Untuk ini hanya sebagai bagian dari kearifan budaya di sini, yang mana salah satu simbol juga bahwa kita berada di sini, orang tua dan leluhur kita juga hidup dan besar menggunakan bambu. Iya. Akronim juga dari Lopo Bambu, bambu itu bahagia membaca buku. Bahagia membaca buku, menarik ini. Untuk ini berarti semacam juga tagline ya, atau
moto begitu mungkin Moto, bisa ya. juga ya Lopo untuk Bambu. bagi yang membaca Baca buku. Kemudian Romo, kalau di Lopo Bambu sendiri selain kegiatan membaca atau kegiatan apa saja sih Romo? Misalkan apakah anak-anak bisa setiap hari meminjam buku atau hanya hari tertentu atau ada kegiatan lain di Lopo Bambu itu sendiri Romo? Kegiatan di Lopo Bambu secara mandiri memang belum bisa. Kita bergandengan dengan perpustakaan SMPK San Daniel. Jadi kita belum bisa menjadi satu taman baca sendiri yang terlepas dari lembaga lain. Kita masih bergabung dengan perpustakaan SMPK San Daniel dan juga perpustakaan SDK Bokos yang ada di sini, satu kompleks ini. Sehingga untuk peminjaman buku kita mengikuti melibatkan guru-guru yang mengurus seperti itu. Jadi tidak saja para siswa, tapi juga masyarakat yang mau meminjam buku dilayani pada saat jam sekolah. Sedangkan untuk siswa kita gunakan setiap hari itu 15 menit itu untuk jam literasi sebelum corona waktu itu. Jadi mereka wajib membaca dengan mengambil buku dari Taman Baca Lopo Bambu dan juga dibantu dari petugas perpustakaan sekolah untuk bisa membagikan kepada siswa-siswi membaca, setelah itu dikumpulkan kembali. Dan peminjaman di rumah itu kita layani untuk 1 minggu 2 kali, Senin dengan hari Kamis. Ketika corona ini apakah kegiatan peminjaman itu masih tetap bisa atau bagaimana Romo? Baik, semasa corona mulai dari 2020 awal itu ya. seingat saya itu tidak lagi memberikan pinjaman buku kepada siswa. Karena itu sejak itu saya mengumumkan kepada siswa-siswi dan guru bahwa saya standby di sekolah sampai dengan malam. Artinya siapa saja bisa datang membaca di sore hari ataupun juga di jam 6 sampai jam 7 atau jam 8. Artinya ada kesempatan anak-anak Benar. untuk tetap membaca Tetap buku ya, membaca meskipun buku. tidak dibawa pulang, Tidak tapi dibawa bisa membaca pulang. di tempat Ya, begitu. benar. Antusias anak-anak, menurut Romo tetap, artinya meskipun corona mereka tetap datang membaca atau bagaimana Romo? Yang saya lihat memang anak-anak di sini bahkan sebelum corona dan setelah corona memang minat membaca ini baru bertumbuh di kalangan sekitaran sekolah ini. Entah apa tetapi mulai berkisaran sekitar 3-4 kilo berjauhan dari sekolah banyak anak-anak tidak minat membaca. Jadi yang meminjam buku lebih banyak anak-anak di sekitaran sekolah ini yang ada di wilayah Oepoli, yang di sini disebut Oepoli Dalam. Oepoli Dalam. Jadi mereka yang sering datang terus membaca baik SD juga anak-anak SMP. Anak-anak SMP juga. Oh, SD juga bisa SD juga ya, mereka datang ke sini gabung juga ya. untuk membaca. Baik. Ya. Kalau untuk mungkin ini lebih ke sebelum corona ya Romo. Ya. Kegiatan selain membaca, apakah juga ada kegiatan lain yang mungkin entah belajar menulis atau apa yang lainnya begitu Romo, untuk yang dari Taman Baca Lopo Bambu dengan perpustakaan San Daniel? Baik, kegiatan lain di Taman Baca Lopo Bambu sebelum corona itu kita awalnya melihat bahwa masyarakat mungkin karena ini di kompleks sekolah sehingga mereka juga agak jarang datang meminjam membaca buku di sini, sehingga kami berniat untuk turun menjumpai masyarakat di titik kumpul, terutama di kantor desa setiap hari Sabtu, dengan membawa buku sendiri dan juga ditemani oleh guru-guru. Kita ke sana terus membuka lapak buku, lapak gitu. buku, dan kemudian masyarakat membaca di situ, membaca. Dan itu kita lakukan di 2 desa ini sebelum waktu corona itu. Berarti di sekitaran 2019 itu 2019 ya Romo ya? Oke. Mungkin karena corona ini jadi kegiatan itu berhenti ya? Belum lagi dilanjutkan, betul. Baik. Saya pernah dengar, apakah betul Romo soal penerbitan, dulu pernah membuat buku dari anak-anak yang biasa di Lopo Bambu itu membuat buku yang diterbitkan itu Romo, itu betul atau tidak ya Romo? Saya pernah dengar soal itu, cerita itu. Itu antologi puisi, kumpulan dari puisi anak-anak
di Taman Baca Lopo Bambu yang juga anak SMP Katolik San Daniel Oepoli dan juga anak-anak dari SMP Katolik Santo Frane de Metz di Kapan. Di Kapan. Karena waktu itu kita mendapat kesempatan residensi dari sastrawan Madura, Royan Julian, selama kurang lebih 5 hari di tempat ini. Jadi dia membina dan juga melatih anak-anak untuk menulis, dan kemudian pada akhirnya puisi-puisi yang mereka tulis dikumpulkan dan diedit oleh Bang Royan. Kemudian setelah itu dia kembali dan menerbitkannya dalam bentuk buku antologi puisi gabungan dengan sekolah di Kapan. Dan kemudian baru dikirim kembali ke sini untuk Taman Baca Lopo Bambu. Buku-buku yang ada di Lopo Bambu sendiri atau juga yang ada di perpustakaan sekolah, buku-buku itu, pengadaan buku itu dari pihak sekolah dan Lopo saja sendiri atau bagaimana, Romo? Pengadaan buku dari pihak sekolah hanya bisa mengadakan buku-buku pelajaran, khususnya kurikulum 2013. Itu sesuai dengan Juknis yang dananya. Sedangkan buku-buku di Taman Baca itu bekerja sama dengan donatur buku dan juga kawan-kawan yang lain yang ada di luar, termasuk saudara Steph dan juga kenalan-kenalan yang bergerak di bagi buku untuk Regio Nusra NTT. Jadi waktu itu kami juga sempat menggunakan jasa ongkir gratis setiap tanggal 17 dalam bulan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Tapi kemudian sekarang sudah tidak lagi karena saya melihat ini buku-buku sudah banyak tapi belum dibaca belum dibaca ini. Biar dulu supaya kita gunakan dulu kesempatan ini, baca dulu yang ada dulu, sehingga taman baca yang lain mungkin bisa berkesempatan juga untuk mendapatkan lagi seperti itu. Kalau jenis-jenis bukunya, Romo, ada buku apa saja sih, Romo, yang bisa dibaca di Lopo Bambu ini? Ada buku ilmu pengetahuan umum, itu lebih banyak soal pertanian dan juga peternakan. Itu sesuai dengan rekomendasi waktu itu dari orang tua dan juga tokoh adat masyarakat meminta supaya kalau ada buku dalam bentuk buku-buku yang sesuai dengan pekerjaan kondisi daerah di sini. Lalu ada juga buku-buku cerita rohani yang diberikan atau disumbang oleh donatur dari kawan-kawan relawan buku bagi NTT, bagi buku NTT, dan juga ada buku-buku novel. Novel itu ada beberapa kawan juga yang mereka ada di Dusun Flobamora NTT dan mereka menyumbangkan buku-buku atau novel yang entah itu yang mereka terbitkan sendiri ataupun yang mereka ada dalam perpustakaan pribadi mereka yang sudah dibaca, mereka sumbangkan ke Taman Baca Lopo Bambu. Berarti artinya untuk kebutuhan buku-buku itu sementara ini memang cukup begitu ya, Romo. Tapi apabila ada misalkan donatur di luar daerah sana yang juga merasa bahwa ingin memberikan sumbangan buku, baik entah buku bekas atau buku baru, tetap bisa ya, Romo? Setiap sumbangan tetap akan kami terima. Pertanyaan berikutnya soal panggilan Romo sebagai seorang imam begitu ya. Romo kan tadi sempat menyinggung bahwa Romo asal dari Timor Leste begitu, tapi kemudian sekarang bertugas memilih di Indonesia. Waktu itu apa sih, Romo, yang membuat tertarik menjadi imam lalu kemudian memilih bertugas, artinya memilih menjadi imam di Indonesia begitu? Mungkin Romo boleh cerita awal mula itu, Romo. Panggilan saya itu bertumbuh sejak seingat saya itu dalam refleksi kelas 4 SD. Waktu itu saya di dalam rumah, bapak, mama, juga kakak perempuan saya, dan adik laki-laki saya, mereka selalu di dalam rumah itu kami ada kebiasaan doa sore, dan itu doa rosario rumah tangga di dalam keluarga. Dan sejak kelas 4 itu, bapak selalu membagi tugas memimpin doa rosario di rumah. Memang awalnya tidak pede juga, karena ini
Rosario dalam bahasa Tetun lebih banyak bahasa-bahasa Porto. Litaninya menggunakan bahasa-bahasa itu, dan saya waktu itu agak kesulitan juga karena kami Tetun. Tetapi belajar kemudian mengerti dan bisa berdoa dengan baik, dan saya bahkan waktu itu saya mau memimpin. Nah, sejak saat itu saya juga tertarik untuk menjadi Romo, karena melihat Bapak dan Mama setelah doa itu mereka selalu cerita soal panggilan. Karena kampung kami itu berada di Soibada. Paroki Soibada itu tempat di mana seminari satu-satunya pada masa Timur Portugis dulu. Jadi itu seminari yang ada di situ, dan banyak, ya dalam tanda kutip, orang-orang besar sekarang Timor Leste itu tamatan dari seminari atau asrama pastor-pastor Portugis yang ada di paroki kami itu. Dan cerita-cerita itu membuat saya, ditambah dengan suka memimpin doa rosario di rumah, akhirnya termotivasi. Saya harus juga suatu saat bisa menjadi Romo, atau di sana dikatakan padre menjadi padre. Tapi waktu itu Romo, apakah sejak yang kecil itu Romo sudah langsung mengungkapkan atau menceritakan kepada Bapak Mama dan keluarga, atau masih disimpan dulu baru mengungkapkan di tahun berikutnya? Saya waktu itu memang belum sampaikan langsung kepada orang tua. Jadi ini karena di Timor Leste, Timur waktu itu anggapan imam itu masih sangat, hanya kalangan tertentu yang bisa jadi imam. Hanya orang yang punya uang, punya harta, dan menjadi imam itu otomatis derajat keluarga, derajat pastor itu akan terangkat dan sejajar dengan bangsawan. Nah, kami berasal dari kasta, di sana masih hidup dalam kasta-kasta suku yang bukan darah bangsawan, sehingga itu menjadi tanda tanya apakah ini bisa. Karena itu nanti ya itu mempengaruhi juga saya, dan tidak langsung mengungkapkan itu kepada orang tua. Jauh setelah itu baru saya sampaikan ke Bapak dan Mama. Itu waktu momen apa Romo? Mungkin kalau masih pasti kan itu satu momen khusus ya ketika mengungkapkan keinginan, dan kemudian seperti apa sih tanggapan orang tua waktu itu ketika tahu? Mohon maaf, tadi Romo berarti anak nomor 2 dari 3 bersaudara. Iya, benar. Adik laki-laki atau adik perempuan? laki-laki, kakak perempuan. Ya mungkin bagaimana Romo waktu itu? Kapan mungkin waktu Romo kelas berapa, dan tanggapan orang tua seperti apa sih? Jujur bahwa besar di zaman peralihan, atau zaman di mana Timur takluk, atau Timur menang menjadi sebuah negara. Dan untuk keluar sebagai sebuah negara harus ada pertumpahan darah dan juga perang. Dan kami keluar pada masa itu dari Timur karena ayah saya seorang tentara yang menurutnya hidup kami dari awal sampai besar itu karena merah putih. Sehingga tidak mau, bukan tidak ini, tetapi memilih untuk ke Indonesia. Dan memilih seperti itu otomatis kita harus melewati perjalanan yang cukup panjang sudah, dan akan kelak membuat kami disebut sebagai pengungsi. Dan itulah yang membuat saya bertumbuh dalam situasi peperangan pada tahun 99 Exodus, dan kemudian menghadapi situasi kamp pengungsian yang awal-awal tahun 2000, akhir tahun 99 itu sangat-sangat tidak beradab lah kalau mau dikatakan, karena kehidupan kita tidak diperhatikan dengan baik, betul, dan kita tinggal berserakan seperti tanpa tanah, tanpa keluarga. Nah, itulah yang kemudian pada suatu ketika di sekolah, ketika berjumpa dengan seorang guru agama, Pak Samuel Nailopo, saya masih ingat, beliau itu punya keluarga, Romo Daniel Afuan, seorang pastor juga almarhum, dan dia selalu pelajaran agama itu mau mengajak kami untuk masuk pastor, sehingga pada kelas 3 SMP, saya mengungkapkan niat itu kepada orang tua. Ungkapan niat itu tidak diterima, ragu oleh Bapak, ragu karena
saya tamatan dari SMP terbuka. Karena waktu itu beberapa anak pengungsi yang tanda kutip agak nakal, dalam arti ya kita, karena saya hidup di lingkungan yang memang mau tidak mau terpengaruh dengan suasana padatnya penduduk di Kem Tua Pukan, sehingga saya masuk ke SMP terbuka. Dan Bapak bilang kalau SMP terbuka itu sekolah yang bebas, jadi apakah dia bisa kemudian lulus tes di seminari menengah, sedangkan orang tahu bahwa SMP terbuka itu secara ilmu pendidikan kita tidak didampingi secara baik oleh Bapak Ibu guru. Lalu oleh Mama juga sangat berat untuk melepas, karena kami datang dari Timur, hanya kami berlima. Sedangkan keluarga dari Mama, keluarga dari Bapak itu semua ada di Timur, yang Timur Leste sekarang. Sehingga kalau saya pergi ke asrama, adik masih kecil dan juga kakak perempuan waktu itu masih SMP juga, sehingga membuat Mama juga merasa berat. Tetapi saya tetap mengungkapkan niat itu, akhirnya dengan perasaan ya berani, walaupun saya dari SMP terbuka, mengungkapkan niat kepada Pak Samuel, Pak, saya mau masuk seminari. Waktu itu Pak Samuel sedikit tertawa karena memang waktu itu kami bahasa Indonesia dari Timur ya cukup amburadul, belum lancar. Di satu sisi juga saya beritahu Bapak Mama kalau saya di sini, saya sudah merokok dan mabuk waktu itu. Oh gitu. Saya bilang kalau di sini terus berarti entah nanti mau jadi apa. Saya sadar diri bahwa harus keluar supaya saya bisa, ya paling kurang menjadi sesuatu. Suatu saat saya kembali ke mereka, bisa menolong juga. Setelah tamat SMP, saya melamar ke seminari menengah Santo Rafael. Santo Rafael Kupang ya. Setelah masuk seminari gitu ya Romo ya, pendidikan lanjut segala macam, akhirnya memilih itu kan berarti waktu itu sudah sebagai warga negara Indonesia, begitu ya. Kemudian Romo memilih sebagai Projo Kuskupan Agung Kupang ya. Waktu itu yang Romo bayangkan, kenapa Romo tertarik sebagai Imam Projo? Mungkin ada sedikit cerita juga yang boleh dibagikan Romo. Ketertarikan saya untuk Imam Projo secara ini saja, SVD itu saya anggap bahwa nanti kita akan pergi jauh meninggalkan Bapak dan Mama. Sedangkan Bapak dan Mama tidak mau berpisah jauh karena keluarga hanya itu saja, yang lain jauh sekali. Sehingga memang saya waktu itu dianjurkan oleh Pater Rektor untuk memilih SVD. Kemudian minggu keluarnya saya ke rumah, Mama tidak mau lagi. Akhirnya saya juga kemudian kembali memohon kepada Romo Preses untuk merubah ke Projo lagi. Artinya bukan tidak mau berpisah dari orang tua, tapi keadaan Bapak dan Mama seperti itu. Mereka juga merantau, katakanlah dari sana ke sini. Kalau saya merantau lagi atau keluar lagi, itu kasihan juga ya. Iya, betul Romo. Melihat Timor Leste hari ini, dengan segala perkembangan juga perubahan-perubahan yang ada di sana, lalu Romo bertugas di perbatasan yang secara tidak langsung Romo tadi mengatakan bahwa justru pelayanan Romo sebagian besar juga dibantu oleh provider dari Timor Leste. Dulu Romo pernah lahir di sana. Ada tidak kayak keinginan, kayak perasaan kenapa dulu ya? Ini memang agak lumayan rumit untuk ini, tetapi dalam hukum gereja ada yang namanya ekskardinasi dan inkardinasi. Itu proses hukum kanoniknya. Tapi secara pribadi saya ini agak dilema juga melihat perkembangan Timor Leste saat ini. Mereka dalam arti tertentu maju, sudah mulai membangun negara sendiri. Tapi di sisi lain, pengalaman saya ketika misa perdana di sana, ya kita masih bisa melihat, merasakan dari gerak wajah dan lain-lain bahwa kebencian ini akan abadi selamanya. Perpisahan ini sudah, artinya 99 itu sebenarnya sudah membuat sebuah pemisahan yang mungkin Indonesia dalam arti bukan pengungsi, bukan warga baru, boleh berbicara dan bersilaturahmi. Tetapi kami yang artinya sudah keluar dianggap
ya ini dianggap oleh di sebelah mungkin sudah dalam tanda kutip kita pengkhianat lah seperti itu. Iya, iya, iya. Tetapi untuk mencintai, tetap mencintai daerah itu, untuk memilih untuk kembali bertugas di sana itu belum diputuskan, tetapi memang terpikirkan, belum diputuskan. Saya sempat memikirkan itu juga, mengingat keluarga besar juga ada di sana, tetapi cap 99 Exodus ini menurut saya itu label yang kemudian entah sampai generasi keberapa akan selesai, tapi itu juga kalau di sana pasti akan mempengaruhi pelayanan. Kita akan dibully, mungkin tidak secara langsung karena kita Romo, tetapi di belakang atau ini bahwa kita pernah berpaling dari tanah kelahiran kita, seperti itu. Mungkin pertanyaan lain Romo, soal kan Romo punya pengalaman masa kecil, berarti kan ada di tanah Timor Leste. Benar, begitu ya, dengan segala macam apa mungkin permasalahan atau mungkin situasinya mungkin sangat berbeda dengan di Indonesia sekarang begitu. Kemudian juga soal pengalaman di dalam keluarga sendiri yang membangun atau membentuk Romo untuk kemudian akhirnya menumbuhkan panggilan sebagai imam begitu ya. Pengalaman-pengalaman itu kan pasti berpengaruh untuk perkembangan iman ataupun juga perkembangan panggilan, semangat panggilan dan karya Romo di tempat saat ini begitu ya Romo. Apakah itu kemudian juga yang mempengaruhi Romo untuk ketika di satu tempat entah bertugas dimanapun, misalkan seperti sekarang di Paroki Oepoli dan juga di San Daniel dan juga di Lopo Bambu itu yang menumbuhkan semangat untuk melakukan sesuatu untuk orang lain atau melakukan sesuatu yang ya dirasa bisa membangun di tempat yang Romo bertugas begitu Romo. Kalau saya refleksi pribadi, kami ini sampai hari ini saya masih hidup di camp pengungsian. Orang tua saya masih ada di Naibonat dan itu memang sudah ada rumah, tetapi tetap rumah camp yang waktu itu resettlement, peralihan dari rumah tenda ke rumah resettlement, dinas sosial mungkin waktu itu atau kesejahteraan. Dan saya melihat bahwa kehidupan yang saya berada di kehidupan yang cukup tertindas, kriminalitas tinggi dan juga kemiskinan yang sangat dekat sekali dengan hidup setiap hari. Dan itu membuat saya mungkin berada di tempat lain pun saya melawan itu. Penindasan ataupun kemiskinan yang diciptakan oleh orang lain terhadap kita. Orang datang memprovokasi kita ataupun membuat ini, sehingga kita ada yang tertindas, lemah, dan kita tidak bisa omong karena posisi kita berada di bawah. Secara tanpa sadar sebenarnya. Dalam bertugas, bermisi, khususnya di Paroki Oepoli, saya juga melihat setiap hal-hal yang tidak manusiawi ataupun yang menindas ataupun yang tidak adil itu secara batin saya merasa bahwa itu harus dibantu, ditolong, ditolong dan dibantu, karena itu mereka adalah orang-orang manusia juga yang kita harus perlu memberikan perlindungan dan bantuan. Tapi memang tidak mudah karena setiap tempat itu dengan budaya dan juga kebiasaan yang berbeda-beda. Oke, baik Romo. Pertanyaan terakhir Romo, seperti apa sih harapan Romo untuk baik perkembangan umat secara umum di Paroki Oepoli atau juga untuk anak-anak dan juga para guru di SMPK San Daniel ini Romo? Baik, harapan saya untuk umat di Paroki Oepoli, paroki ini merupakan salah satu paroki yang bersejarah karena berbatasan langsung dengan tempat di mana lahirnya atau tibanya gereja Katolik yang dibawa oleh koloni, khususnya Portugis, pada masa awal menginjak kaki di Timor. Dan itu tidak jauh dari tempat ini. Sehingga menurut saya umat di sini adalah umat yang perlu menunjukkan identitas sebagai umat yang cukup umur, cukup tua, dan juga umat yang hidup di perbatasan, menjaga silaturahmi, menjaga kedamaian, keharmonisan di wilayah perbatasan. Sedangkan untuk sekolah,
Ya, ini mimpi kita bahwa saya paling di sekolah ini mau dalam impian saya anak-anak di sini harus bermartabat. Artinya saya tidak mau anak-anak di sini melihat di kota perkembangan dan lain-lain lalu mereka bilang artinya minder atau ini. Saya bilang kita punya harga diri dan kita tidak boleh tunduk apapun itu. Walaupun kesulitan banyak tetapi sedikit-sedikit kita harus menyesuaikan juga dengan yang ada di kota. Romo, mungkin ada pesan lain yang ingin disampaikan kalau misalkan itu biar bisa sambil disampaikan juga. Ya. Baik, untuk para sahabat Katolikpedia di mana saja berada. Pertama, saya Romo Januario Gonzaga bersama umat di Paroki Oepoli dan juga guru-guru dan siswa di SMP Katolik San Daniel Oepoli. Kami mengharapkan doa dan juga dukungan dari semua sahabat untuk paroki ini dan juga untuk sekolah SMP Katolik San Daniel Oepoli. Dalam dukungan doa kami berharap supaya sahabat sekalian mendoakan kami dalam kehidupan di wilayah perbatasan ini, dalam kehidupan dengan agama lain dan juga suku-suku lain. Dan juga dalam dukungan kami juga mengharapkan secara khusus dukungan siapa saja yang memiliki niat yang tulus untuk membantu anak-anak didik yang ada di sekolah ini dan juga umat yang ada di paroki ini. Dua hal yang bagi saya sangat urgen saat ini untuk umat dan untuk pendidikan. Untuk umat itu bagaimana bisa membantu memfasilitasi pengurusan surat tanah atau dokumen sah kepemilikan tanah yang ada di wilayah-wilayah perbatasan ini, dan juga untuk anak-anak didik, Bapak Ibu guru. Saya secara pribadi sebagai Romo mengharapkan dukungan buku-buku sebagai sarana untuk membuka wawasan bagi anak-anak dan juga bagi Bapak Ibu guru. Tidak saja di masa saya memimpin, tapi ada kerjasama berkelanjutan setelah kepemimpinan saya, mungkin ada Romo atau awam yang lain, tetap ada hubungan baik untuk bisa menolong anak-anak di sini mengakses informasi melalui buku. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak untuk rekan dari Katolikpedia dan juga saudara Steph Elu. Ini anak Oepoli yang sampai hari ini masih menjadi kebanggaan di hati saya. Dan juga semua tim yang sudah mendukung kegiatan ini sampai tiba di tempat kami di Oepoli. Sekian dan terima kasih. Untuk sahabat Katolikpedia, jadi di Taman Baca Lopo Bambu dan juga perpustakaan SMPK San Daniel masih tetap membutuhkan buku-buku bacaan. Jadi sahabat Katolikpedia yang punya keinginan untuk membantu entah dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk buku, nanti tetap bisa menghubungi kami lewat Katolikpedia, atau juga nanti kami akan sertakan di deskripsi untuk alamat SMPK San Daniel atau alamat Romo Janu.